Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, walaupun ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Oke. Baik lagi bersama Bapak di pembelajaran matematika kali ini. Kita sekarang akan mempresentasikan sistem persamaan linear 3 variabel metode determinan. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu nih. Coba. KM, ada yang nggak hadir ya? Udah di absen teman-temannya? Bapak kan udah nyuruh kemarin. Kalau sebelum pembelajaran Bapak, absen dulu sebelumnya semua KM, siapa yang nggak masuk? Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Oke, sebelumnya mangga kita kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, KM. Oke, sekarang kita mulai ke pembelajarannya ya. Udah pada sarapan kan? Udah, kalau di rumah kan pasti udah pada sarapan gitu ya. Dan sampai nggak sarapan nanti loyo badannya. Oke, kita ke sistem persamaan yang 3 variabel. Balik lagi ke laptop ya. Metode determinan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, itu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama menyusun, yang kedua menyelesaikannya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menentukan nilai variabel sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan, dan yang keduanya memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan. Tujuan pembelajaran diberikan pembahasan kontekstual tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Peserta didik dapat menentukan nilai variabel menggunakan metode determinan dengan benar. Lalu yang kedua, memecahkan masalah menggunakan metode determinan dengan tepat. Oke nih, coba. Kalau kalian atau ibu kalian kan suka ke pasar nih, beli buah misalkan, di sini ada. Ya misalkan kalian ke pasarnya bertiga, ya. Ibu kalian sama kakak kalian misalkan ya. Ingin membandingkan harga misalkan. Takut pedagangnya nipu gitu. Misalkan ibu membeli ini, yang pertama ibu membeli 2 pisang, 2 jeruk, dan 1 mangga, harganya 14.000. Ibu ngambil uangnya 14.000, kasih uangnya ke mangga. Nah, lalu selanjutnya siapa? Coba si Dede. Si Dede 1 pisang, 1 jeruk, dan 2 mangga, harganya 13.000. Nah, lalu si kakak beli 1 pisang, 3 jeruk, dan mangga, harganya 15.000. Lah, kok beda-beda gitu ya? Ya karena jumlahnya juga beda, tiap buahnya beda gitu, pisangnya berapa, jeruknya berapa, mangganya berapa, tiap orangnya, ibu, kakak, sama adik beda gitu, jadi harganya pun beda. Nah, nanti kan walaupun misalkan nanti bisa ditanya berapa harga 1 pisangnya misalkan, tapi kan kalau misalkan bisa aja adik ketipu gitu harganya kan. Makanya kita pakai ini untuk menentukan berapa harganya gitu, yang benarnya. Harga pisangnya berapa, harga jeruknya berapa, harga 1 mangganya berapa. Itu bisa digunakan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang variabel pertamanya pisang, variabel keduanya jeruk, variabel ketiganya mangga. Seperti itu ya. Oke. Makanya nanti awas kalau misalnya udah belajar sistem persamaan linear 3 variabel, tahu gitu, nggak akan sampai ketipu sama tukang buah. Oke, kita lanjut ya. Kita mengulas dulu sedikit. Kita kan udah belajar juga ya apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Terus kita udah belajar cara penyelesaian yang eliminasi, substitusi, gabungan. Nah, sekarang masuk ke determinan. Kita coba ulas lagi. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang mengandung 3 variabel atau peubah dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum atau bentuk baku dari SPLTV adalah sebagai berikut, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D, terus atau EX dan EX, FY plus GZ sama dengan H, lalu IX plus Y tambah KZ sama dengan I, atau misalkan A1X plus B1Y plus C1Z, A2X plus B2Y plus C2Z dan sama dengan D, A3X plus B3Y tambah C3Z sama dengan D3 gitu ya.
Oke, nah ini nah variabelnya mana? Variabelnya itu ini kan yang x, y, z, x, y, z, x. Nggak akan mungkin berubah variabel x, y, z. Kalau ada 3 variabel ya udah x, y, z atau bisa p, q, r atau bisa a, b, c. Tapi a, b, c atau apapun bisa sebenarnya ya. Tapi sama misalkan persamaan satunya x, y, z ya ke bawahnya juga x, y, z dua-duanya gitu. Ke atasnya p, q, r, ke bawahnya juga p, q, r kayak gitu ya. Nah, variabel itu nggak akan berubah, tetap di tiap persamaannya itu sama, di 3 persamaan itu sama. Nah, yang beda itu adalah apa namanya, koefisiennya kan berbeda nih. Yang ini kan A, yang ini B, yang ini C, yang ini E, yang ini F, yang ini G, yang ini I, J, K. Itu sebagai koefisien dari variabelnya gitu. Nah, variabel dari ini misalkan A1, A2, A3 itu koefisien dari X, ini ya, A, E, I koefisien dari X. Lalu ini B, F, J atau B1, B2, B3 ini koefisien dari Y. Lalu yang ada C, G, K ini, dan lalu ini ada C1, C2, C3 ini adalah koefisien dari Z ya. Nah, lalu DH ini adalah konstanta, yaitu yang nggak punya variabel atau angka gitu ya. Atau bisa disebut hasil dari tiap persamaannya, bukan hasil dari sistem persamaan linear 3 variabelnya, tapi hasil dari persamaannya gitu. Misalkan AX plus B plus BZ sama dengan D, nah ini sama dengan itu ini hasilnya. Atau disebut kita sebutnya konstanta ya. D1, D2, D3 juga ini konstanta. Oke, lanjut. Nah, ini ada cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya itu ada di sini Bapak ada 5 ya. Kita kan dua minggu kemarin, minggu pertama kita belajar eliminasi. Lalu minggu kedua itu belajar substitusi dan bisa langsung ke gabungan ya. Karena kan di gabungan kita udah belajar eliminasi, substitusi, gabungan itu menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Nah, penyelesaian atau himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama eliminasi, substitusi, gabungan, determinan yang akan kita pelajari sekarang, dan inverse matriks yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, udah ya, mungkin reviewnya ada yang ingin tanyakan nggak tentang misalkan inginnya eliminasi kemarin atau substitusi, boleh. Ada? Oke. Alhamdulillah udah paham semua mungkin ya. Semoga udah paham semua. Kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut. Masuk ke metode determinan. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Oke. Nah, langkah-langkahnya ya langsung. Pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut ya. Misalkan kita punya bentuk umumnya ini A1. Kita punya bentuk umumnya A1X, B1Y plus C1Z sama dengan D1. Lalu A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Lalu A3X plus B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, persamaan ini tuh kita ubah menjadi persamaan matriks, yaitu A kali X sama dengan B. Dengan A-nya itu A1, B1, C1 ini ya, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Artinya apa? Yang paling kiri ini koefisien dari X, yang tengah ini koefisien dari Y, yang kanan ini koefisien dari Z. Kenapa? Kita kalikan ke ini, X, Y, Z. Nah, nanti kan akan menghasilkan persamaan ini kan. Nah, sama dengan D, seperti itu. Ini nggak kelihatan ya? Bapak ubah sebentar ya. Bapak ubah biar kelihatan. Nah, kita ke atasin. Oke. Set. Nah, oke, kita lagi. Nah, ini kita bentuk seperti ini. A1 apa namanya, matriks A-nya ya. Kita sebut ini matriks A. Nah, A1. Matriks A ini berisi tentang koefisien X, koefisien yang paling kiri, koefisien Y yang tengah, dan koefisien Z yang paling kanan. Kita kalikan di sini kan nanti hasilnya bakal seperti ini ya, sama. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya.
Nah, yang kedua itu tentukan nilai determinannya. Nah, yang pertama itu kita tentukan adalah nilai determinan dari matriksnya sendiri, yaitu matriks A, atau kita sebut D, lalu determinan X-nya. Determinan X itu dx. Nanti kita lanjut. Lalu determinan Y dan determinan Z dengan pasangan berikut. Yang pertama misalkan kita ini punya matriksnya itu kan matriks A-nya gitu kan, koefisiennya X, koefisien Y sama Z. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kan, ini A-nya itu koefisien X, B-nya itu koefisien Y, dan C-nya itu koefisien Z ya. Oke. Nah, ini kenapa nih ada 1, B1, A2, B2, A3, B3 gitu kan? Yaitu ini sama, dua baris pertama ini kita ke belakangin, kenapa? Untuk mengalihkan. Nanti kan mencarinya nanti kan dikali ini kan, diagonal utama ditambah diagonal utama, hasil perkalian diagonal utama ditambah hasil perkalian diagonal yang lainnya. Nah, oke. Misalkan ini diagonal utama yang pertama itu kan A1 dikali B2 dikali C3 ya, ke kanan, miring kanan gitu ya, yang kiri kanan dari atas ke bawah, ditambah B1 C2 dikali A3, lalu ditambah C1 dikali A2 dikali B3 dikurangi yang hasil diagonalnya A3 B2 C1 ditambah B3 C2 A1 ditambah C3 A2 B1. Jadi hasil perkaliannya diagonal yang utama dikurangi hasil perkalian diagonal yang lainnya gitu ya. Oke, berarti ya. Nah, ini nanti disebut sebagai determinan dari matriksnya atau D gitu ya. Determinannya sendiri dari matriksnya. Oke, lalu selanjutnya itu yang dicari itu adalah dx atau determinan X. Yaitu determinan dari matriks A yang kolom pertamanya atau kolom yang koefisien X, kolom yang koefisien X-nya diganti dengan elemen dari konstantanya atau elemen dari matriks B ya, tadi kalau kita sebut. Tapi ini kita ganti, jadi yang koefisien X semuanya kita ganti dengan konstantanya D1, D2, D3. Nah, untuk perkaliannya sama, hasil perkalian diagonal utamanya dikurangi hasil perkalian diagonal yang lainnya gitu ya. D1, B2, C3, B ditambah B1, C2, D3 kan, ditambah C1, C2, B3, sama sebenarnya ya. Cuma mungkin kalau determinan X yang koefisien X, kolom koefisien X itu diganti dengan konstanta semuanya ya, yang koefisien X. Oke, lanjut. Nah, lalu selanjutnya yang dicari itu adalah apa? Determinan Y. Oke, kalau tadi determinan X kan koefisien, kolom dari koefisien X diganti dengan konstanta. Nah, berarti kalau determinan Y apa itu? Coba. Nah, habis apa? Nah, betul. Jadi kalau tadi determinan X itu kolom dari koefisien X yang diganti, maka determinan Y adalah apa tadi habis? Kolom koefisien dari Y yang diganti dengan konstanta, betul. Nah, jadi ini. Kalau tadi yang kolom A ini diganti, maka yang kalau sekarang yang diganti itu kolom B ya, diganti dengan D1, D2, D3. Cara pencariannya sama, hasil dari perkalian horizontal utama hasil dari perkalian dari diagonal utamanya perkalian dari diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal yang lainnya gitu ya. Sama tuh. A1 D2 C3 ditambah D1 C2 A3 ditambah C1 A2 D3 dikurangi A3 D2 C1 D3 C2 A1 C3 A2 D1 ya, sama. Oke, maka determinannya adalah determinan dari matriks A yang kolom keduanya diganti dengan elemen matriks B atau konstantanya. Oke. Maka determinan Z adalah, betul, kalian ada pada ngerti ya. Determinan Z berarti yang diganti adalah kolom koefisien dari Z. Nah, kita ganti D. Pertanyaan sama, diagonal utama dikurangi diagonal yang lainnya.
Oke, betul. Udah pada pintar ya. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita nyari, baru nyari X, Y, dan Z-nya. Tadi kan udah nyari apa? Nyari determinan matriksnya sendiri, nyari determinan X, nyari determinan Y, dan nyari determinan Z. Nah, maka sekarang kita udah bisa nyari nih X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa dengan cara kalau misalkan X sama dengan determinan X dibagi determinan matriksnya sendiri. Nah, kalau Y, determinan Y yang dibagi dengan determinan matriksnya sendiri. Kalau Z sama dengan determinan Z, dikirain determinannya sendiri. Nah, makanya X sama dengan dx per d, Y sama dengan dy per d, dan Z sama dengan dz per d. Oke, betul sekali. Nah, itu kalau udah ketemu kan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabelnya, yaitu dengan cara tersebut. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita ubah bentuk persamaannya ke bentuk matriks. Lalu yang kedua kita tentukan determinannya, mulai dari determinan matriksnya, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Lalu udah kayak gitu, udah ketemu determinannya, kita cari X-nya, Y-nya, Z-nya berapa dengan cara determinan X dibagi D, determinan Y dibagi D, determinan Z dibagi D, didapatkan X, Y, Z-nya berapa nanti ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelumnya Bapak akan terapkan aplikasi yang udah Bapak buat. Ini bukan aplikasi sebenarnya ya. Ini merupakan, ini coba. Nah, ini merupakan alat peraga atau media. Kenapa Bapak sebut aplikasi? Karena Bapak mengaplikasikan ini alat peraga yang konvensional, namanya papan determinan. Bapak ubah, Bapak aplikasikan, Bapak buat ke dalam bentuk PPT. Makanya disebut ini yang pertama adalah PPT determinan SPLTV. Seperti itu. Oke, nah, jadi PD itu adalah alat peraga yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Seperti yang Bapak tadi sebutkan, PD ini adalah pengaplikasian dari aplikasi konvensional, yaitu papan determinan yang Bapak terapkan ke dalam PPT, namanya PPT determinan. Nah, sebenarnya banyak gitu aplikasi online yang bisa menyelesaikan SPLTV, seperti GeoGebra, Automate, atau apalagi ya Microsoft Mathematics gitu ya. Banyak aplikasi online. Cuma Bapak kenapa Bapak di sini pakai dulu alat konvensional yang Bapak terapkan ke dalam media PPT ini, media PowerPoint, supaya kalian mengerti dulu gitu pemahamannya seperti apa, metode determinannya seperti apa. Walaupun kalian udah bisa eliminasi substitusi, nanti kita dipakai evaluasi di akhir gitu buat aplikasi-aplikasi yang tadi. Karena itu sebagai penjelasan juga sih sebenarnya, untuk menjawab soal juga bisa. Seperti GeoGebra bisa menjawab soal, ada grafiknya juga. Nah, tapi mungkin sebagai dasar Bapak jelaskan dulu aplikasi ini, itu yang Bapak buat ya. Oke. Jadi kita ke pembahasannya ya. Mengenai kita latihan soal dengan PD ini gitu, dengan dengan PPT determinan ini kita latihan soal. Semoga. Nah, kita langsung pembahasan. Nah, ini bentuknya kan seperti papan ya. Papan determinan itu seperti ini, papan ya. Yang bulat-bulat ini sebagai nanti koefisiennya. Nanti ini garis ini tanda pembagi, nanti ini hasil determinannya, yang hitam ini panah ini sebagai arah hasil kali. Nanti kan antara diagonal kan dikalikan ya, diagonal utamanya atau diagonal lainnya dikalikan, dikurangan, nanti ada pembagiannya kan, seperti itu. Nah, yang hitam bulat yaitu konstantanya atau hasil dari modal matematikanya dari setiap sistem persamanannya. Ini yang hitam yang hasil untuk kenapa hitam ini seperti ini, untuk nanti menggantikan variabel yang ada di determinan ini gitu ya. Kan nanti nyari determinan itu, misalkan determinan X, berarti X-nya diganti oleh hasilnya kan. Nah, jadi ini hitam ini untuk sebagai nanti ditutupi ya gitu, menutupi yang X-nya, jadi ketahuan yang mana yang digantinya, hasil kaliannya berubah seperti apa, seperti itu ya. Oke, mungkin biar langsung lebih paham, kita langsung ke ini ya,
Langsung ke contoh soal. Aldi, Ajar, dan Hafiz pergi ke toko peralatan sekolah. Di sana, Aldi membeli 3 buah penghapus, 1 pensil, dan 2 buku tulis dengan membayar 17.000. Sedangkan Ajar membayar 26.000 untuk 4 penghapus, 3 buku tulis, dan 2 pensil. Hafiz membeli 2 penghapus, 1 pensil, dan 1 buku tulis dengan harga 11.000. Berapa harga masing-masing barang, yaitu penghapus, pensil, dan buku tulis? Oke, penghapus kita tandai atau kita ubah menjadi variabel X, pensil Y, dan Z buku tulis. Didapat pada materinya seperti ini. Yang Aldi itu kan 3 penghapus, 1 pensil, 2 buku tulis. Jadi 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.000. Ribunya kita kuring aja biar nggak terlalu besar angkanya ya. Kalau Ajar 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Dan Hafiz yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 11.000. Oke, lanjut. Oke, tadi kan udah ada contoh soalnya ya. Didapat apa tadi modal matematikanya? Yang pertama, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17, 4X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26, dan 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 11. Nah, kita masukkan hasil-hasilnya ini, 17, 26, dan 11 ini ke yang bulat hitam. Kenapa? Karena tadi kan udah dijelaskan ya tadi. Nah, yang hitam itu konstantanya atau hasil dari setiap persamaannya. Didapat 17, 26, 11. Nah, lalu yang X ini tiap variabelnya betulnya diganti ke koefisiennya itu oleh yang X itu warna hijau, yang Y itu warna biru, dan Z itu warna pink. Berarti ini kan 3X ke sini, nah ini 3, ke bawah juga 3 ya. Lalu 4X, X-nya 4, 2X, X-nya 2. Selanjutnya Y juga sama, 1, 2, 1, Y, Z-nya 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, yang ini apa? Yang hijau sebagai apa coba? Biar ini gampang, kan nanti kita akan mengalihkan tiap diagonalnya kan. Jadi ini kita tambahkan yang kanan itu 2, X sama Y gitu kalau di sini. Nanti kan berubah juga kalau misalkan X-nya diganti, Y-nya diganti oleh hasil yang hitam ini, nanti akan terlihat gitu ya. Nah, yang pertama harus kita cari apa? Determinannya ya. Kan kalau misalkan nyari X apa? Dx per D, sedangkan dy per D, dz per D. Berarti yang D itu tidak berubah kan? Yang bawah itu, makanya kita langsung simpan aja yang bawah, nggak diganti-ganti. Kita coba hasilkan dulu yang bawah. Didapat diagonal yang pertama kan diagonal utama yang merah ya. Ke bawah ini yang pertama 3 kali 2, 1 kali 1, 6. 1 kali 3 kali 2, 6. 2 kali 4 kali 1, 8. Lalu diagonal yang lainnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 1 kali 3 kali 3, 9. 1 kali 4 kali 1, 4. Nah, ini determinannya, ini nggak usah diubah-ubah ya, yang bawah ini. Nah, lalu kita ingin mencari X yang pertama ya. Kita cari X, maka kita ubah yang X ini oleh hasilnya atau konstanta ini yang warna hitam. Nah, kita tutupi oleh warna hitam, kita ganti ya sebenarnya ini. Nah, kita ganti yang X-nya oleh warna hitam. Berarti didapat berapa? Coba. Didapat maka didapat yang pertama ini apa? Diagonal utama atau diagonal merah ini 17 kali 2 kali 1. 34. Lalu 1 kali 3 kali 11. 11 kali 3, 33. Lalu yang lainnya 2 kali 26. 52 ya. 52. 52. Lalu diagonal yang lainnya 11 kali 2 kali 2. 11 kali 2 atau 11 kali 4 berapa? 44 ya. 44. Lalu yang lainnya ini 1 kali 3 kali 17. 17 kali 3 berapa ya? 51 ya. 51. Lalu yang lainnya 26 kali 1. Berarti sini 26. Nah, kan udah nih. Ada semua versi kotak-kotaknya ya. Baru kita hasilkan. Yaitu diagonal utama dikurangi diagonal yang lainnya. Gitu kan? Yang kemarin kita pelajari apa? Diagonal utama dikurangi diagonal lainnya. Nah, berarti didapat 34 ditambah 33 berapa? 34 tambah 33 sama dengan 67. 67 ditambah 52 sama dengan 119.
Lalu 119 dikurangi 44. 44 dikurangi 51 dan dikurangi 26. 26. Sama dengan dihasilkan berapa? 24 kurangi 26 dihasilkan negatif 2. Berarti ini kita masukkan di sini yang pertama. Ini kan dx per d ya. Ini itu kan nyari x. Nyari x berarti didapat dx-nya berapa? Determinal x-nya tadi 24 kali 26 negatif 2 ya. Negatif 2. Maka nah, baru kita cari determinannya. Salah. Harusnya dari determinannya dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Determinannya kan sama semua ya. Kita cari sekarang. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 kali 8, 12. 12 kali 9, 3. 3 dikali 4, negatif 1 ya. Benar nggak? Coba 8 kali 8, 0. 12 dikali 4, apa 12 kali 4? 8. 8 kali 9 sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita di sini negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, ini berarti bawahnya kita langsung aja masukin semua negatif 1 ya determinannya, D-nya. Negatif 1. Nah, ini X. Berapa negatif 2 dibagi negatif 1 sama dengan 2 ya, benar? 2 kan? Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Lanjut, kita ke nyari sekarang nyari Y. Berarti Y itu diganti atasnya menjadi DY per DY per DY per D ya, jadi Y. Nah, ini kita nyari Y sekarang. Kita hapus atasnya dulu, hapus, Nah, seperti tadi kita, kalau tadi ya kalau dx per d, kalau dx itu yang ditutupi apa? Atau yang diganti variabel x-nya. Berarti kalau dy, variabel y-nya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti. Ini kita ganti juga. Kita ganti ke variabel y-nya. Menutupi variabel y atau menggantikan variabel y. Nah, berarti didapat apa? Yang pertama, diagram utama yang pertama, 26 kali 3. Diagram utama yang pertama ini ya. 26 kali 3, berapa ayo? 26 kali 3, berapa? 72 ya? Ya enggak? 26 kali 3 sama dengan 78. 78, masih 72. 78, lanjut 17 dikali 3 kali 2. Berapa? 17 kali 3 kali 2, 7, atau 17 kali 6 ya? Sama dengan 102. Oke, betul. Lanjut, berapa ya? 2 dikali 4 dikali 11. Berapa? 11 kali 8. Berapa? 11 kali 8? 88 ya. 88. Lanjut ke diagonal yang lainnya. Diagonal lainnya berarti 26 dikali 2 kali 2. 26 kali 4 berapa? 26 kali 4 berapa? 104 ya. 104. Lanjut 11 dikali 3 kali 3 atau 11 kali 9. 99 ya. Oke. Lanjut 17 kali 4. Jadi berapa 17 kali 4? 17 kali 4 sama dengan 17 kali 4 berapa? Saya nggak tahu 17 kali 4 berapa? 60? 68, betul 68 ya. 8. Nah, didapat nih, udah dx-nya didapat nih. 78 ditambah 102 ditambah 88 dikurangi 104 dikurangi 99 dikurangi 68 ya. Maka didapat ini y-nya. Y-nya itu berapa? Dx-nya berapa? dy-nya? dy-nya berarti dihasilkan 78 ditambah 102 ditambah 88 dikurangi 104 dikurangi 99 dikurangi 68. Didapat apa? Negatif 3 ya. Negatif 3 ya. Oke, betul sekali. Negatif 3 kita masukkan ke sini. Maka didapat y-nya itu berarti hasilnya 3. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke variabel z ya. Variabel z.
Nah, untuk variabel Z ini, kita tinggal ubah atau kita tutupi. Seperti tadi, kalau tadi kan X sama X-nya diganti. Kalau dari X, berarti yang di DX itu variabel X yang ditutupi oleh hasilnya atau konstantanya, berarti kita Z juga sama. Kita tutupi hasilnya atau kita ganti dengan konstantanya. Didapat, maka 3. Seperti biasa kita hitung diagonal utamanya dikurangi diagonal yang lainnya. Yang pertama ada 3 kali 2 kali 11. 3 kali 2 berapa? 6 ya. 3 kali 2 6, berarti 3 kali 2 6 kali 11. 66, betul. Oke, lalu lanjut 26 dikali 2 kali 1. 26 kali 2 berarti 52. Lanjut 17 kali 4. Berapa? 60, 68. Nah, lalu kita ke diagonal yang lainnya. 17 dikali 2 kali 2. Atau 17 dikali 4 berapa? 68. 26 dikali 3. 26 kali 3 sama dengan 78. Lalu 11 kali 4, 44. Nah, didapat jadi DZ-nya itu 66 ditambah 52, ditambah 68, dikurangi 68, dikurangi 78, dan dikurangi 44. Didapatkan hasilnya berapa? Sama dengan 66. 68 dikurangi 88, coret. 66 dikurangi 78. Dapat negatif 4 ya. Nah, didapat berarti DZ-nya itu negatif 4. Berarti Z sama dengan DZ per D. Negatif 4 dibagi negatif 1 sama dengan 4. Nah, maka didapatkan hasilnya apa? X sama dengan 2 atau 2000 ya. Kita kan tadi dalam ribuan, cuma kita perkecil dulu, ribuannya hapus. X-nya itu 2000, Y-nya itu 3000, dan Z-nya itu 4000 ya. Maka didapat kesimpulan jadi harga dari penghapus pensil dan buku tulis masing-masing adalah 2000, 3000, dan 4000. Gampang ya? Gampang, bisa semua? Makin paham ya kalau pakai alat vario ini? Oke, alhamdulillah kalau makin paham. Semoga semuanya bisa paham gitu ya. Kalau ada yang tanyain nggak? Coba. Yang tanyain? Nggak ada? Nggak ada yang tanyain? Oh, itu Pak kenapa nutupin? Tadi kan Pak udah bilang ya. Nah, ini. Yang hitam-hitam ini itu untuk menutupi atau mengganti. Kan kalau misalkan nyari determinan. Misalkan nyari, kan kita udah dapat kotak-kotak ini kan. Nah, kalau nyari DZ berarti apa yang diganti? Z-nya kan diganti oleh ini. Kan itu yang hitam itu konstantanya. Ya kan? Kalau X diganti, X-nya yang X diganti, kalau yang Y diganti, kalau yang Z, Z-nya diganti. Seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup. Mungkin ya kita simpulkan dulu. Bapak simpulkan dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang alat peraga PD atau PPT determinan, guna untuk menambah pemahaman terkait metode determinan dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin gunanya alat peraga ini sebagai peningkat pemahaman ya, bukan untuk mempercepat hitungan, tapi peningkat pemahaman siswa terhadap metode determinan dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, mungkin untuk menambahkan pemahaman lagi, Bapak tugaskan ya untuk kalian semua, pakai kelompok yang kemarin, 5 kelompok kemarin, setiap kelompok membuat papan determinan. Kalau ini kan Bapak PPT determinan, diambil dari alat peraga papan determinan. Bentuknya sama seperti ini semua ya, cuma kalian ubah ke dalam papan. Kalian terapkan ke dalam papan. Atau ke dalam styrofoam lah, nggak apa-apa ya. Untuk sementara. Mungkin kalau bagus ke papan agar kuat dan tahan lama. Oke, mungkin itu tugasnya. Akhirul kalam. Kita ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.